Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Denisa Nurul Fajri, NIM 166, Stella Aprining Tias, NIM 167, Yekti Ardianti, NIM 168, Putri Larasati, NIM 169, Vera Octavia, NIM 170, dan Sulis Yuliani, NIM 171. Akan menjelaskan tentang School Change and Teacher Learning, perubahan sekolah dan pembelajaran. Di bagian berikut, kita akan membahas 3 aspek penting. 1. Kesulitan dan kompleksitas perubahan pendidikan. 2. Bagaimana struktur komunitas belajar profesional dan kelompok kritis digunakan untuk mendukung peningkatan belajar. 3. Proses dan strategi khusus dikenal untuk mendukung pembelajaran guru. Membuat perubahan di kelas dan sekolah. Selama lebih dari setengah abad, orang-orang di luar sekolah telah menghasilkan ide dan membuat rencana yang mereka harapkan dapat diterapkan oleh guru di dalam sekolah. Beberapa ide-ide berbasis penelitian dan praktis. Terlepas dari mereka bermanfaat, bagaimanapun sedikit yang berubah dan praktik inovatif yang efektif telah sepenuhnya diterapkan hanya di beberapa sekolah. Situasi ini sangat disayangkan, karena untuk mendapatkan sekolah yang kita inginkan akan membuat perubahan dalam cara kita mengajar dan belajar, dan dalam cara kami menyediakan kepemimpinan untuk meningkatkan ruang kelas kami, sekolah kami, dan profesi. Pekerjaan ini rumit dan sulit, perubahan itu sulit. Selanjutnya, alasan membuat perubahan menjadi sulit. Yang pertama, waktu yang tidak cukup untuk pembelajaran. Guru memerlukan waktu untuk mempelajari strategi dan ide baru, waktu untuk merencanakan, waktu untuk memikirkan bagaimana mengintegrasikan yang baru ke dalam praktik yang ada. Yang kedua, kecepatan yang tidak realistis. Seringkali pembuat kebijakan serta administrator sekolah ingin terdapat perubahan yang terlalu cepat. Yang ketiga, inovasi overload. Menurut Fulan dan Miles 1992, overload dan fragmentasi sebagai hambatan utama untuk perubahan dalam pendidikan. Seringkali terdapat beberapa agenda perubahan yang dikerjakan secara bersamaan. Yang keempat, kurangnya koherensi. Strategi dan inisiatif disajikan secara independen, solusi daripada seperangkat ide yang koheren dan terkoordinasi untuk diimplementasikan. Yang kelima, kurangnya kepemilikan. Banyak upaya perubahan pendidikan di pendidikan tanpa kepemilikan. Kesepakatan belajar terkait dengan peningkatan sekolah secara tradisional ditawarkan dan diselenggarakan, di mana orang-orang luar mencoba mengirimkan ide-ide. Selanjutnya, struktur sekolah tradisional, norma otonomi, privasi, egalitarianisme, dan senioritas terus bertahan di sekolah. Ini norma dan cara melakukan sesuatu mencegah banyak praktik imunatif diterima dan diimplementasikan. Selanjutnya, kurangnya dukungan, kurangnya kesadaran dan program atau pendekatan baru serta kesempatan belajar. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang tidak pantas. Kepemimpinan untuk perubahan telah jatuh terutama pada kepala sekolah. Namun, untuk kepala sekolah seringkali tidak realistis. Selanjutnya, yaitu menciptakan struktur untuk mendukung pembelajaran guru. Komunitas pembelajaran profesional. Ide komunitas ini telah dipahami selama 2 dekade terakhir sebagai forum bagi para guru untuk bertukar ide, berbagi pengalaman, dan merefleksikan praktik profesional. Berpartisipasi dalam kerja bersama adalah tujuan membentuk komunitas belajar profesional. Komunitas ini menyediakan struktur
struktur bagi rekan kerja untuk bersama-sama mengatasi ketegangan sehari-hari dalam mengajar dan untuk berkolaborasi dalam isu-isu umum. Guru bertukar ide, berbagi pengalaman, memeriksa pekerjaan siswa, memperdalam pemahaman mereka tentang konten, dan merefleksikan praktik pengajaran. Kolaborasi antar guru di sekolah tertentu menghasilkan sinergi yang tidak dapat dicapai jika guru bekerja sendiri, sehingga akhir-akhir ini perhatian difokuskan pada bagaimana menciptakan suasana belajar yang profesional di sekolah tertentu. Selanjutnya yaitu kritis, strategis, dan buku pelajaran. Yang pertama adalah Critical Friends Group atau kelompok belajar kritis. Mekanisme dari pendekatan ini yaitu guru bertemu dengan siswa secara teratur dalam kelompok-kelompok kecil untuk mempresentasikan dan berbicara mengenai pekerjaan mereka. Namun, pada beberapa kasus, presenter tidak berpartisipasi secara aktif dalam umpan balik dan saran. Selanjutnya yaitu strategies to promote teacher learning atau strategi untuk meningkatkan pembelajaran guru. Strategi yang lebih kompleks memerlukan adanya kesepakatan dan pelatihan di seluruh sekolah. Mereka juga membutuhkan dukungan administratif serta pengaturan struktural di sekolah seperti komunitas belajar profesional atau kelompok belajar kritis. Kemudian yang ketiga ada book study and relative dialog atau studi buku dan dialog reflektif. Studi buku ini sangat sering digunakan oleh para guru sejak lama. Sebagian besar buku yang telah diamati digunakan dalam studi buku berfokus pada berbagai aspek pengajaran. Yang selanjutnya yaitu studi buku dan dialog reflektif. Seperti yang dikatakan Mbak Yakti tadi, nah, strategi ini itu untuk meningkatkan pembelajaran guru. Studi buku bukanlah sesuatu hal yang baru. Beberapa sekolah dan guru telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Namun, penggunaannya telah menjadi lebih luas karena studi buku paling efektif digunakan ketika di sekolah dan juga di kampus. Studi buku adalah cara mudah untuk memulai meningkatkan pembelajaran guru. Hal ini bekerja paling baik ketika guru menyepakati cara mereka untuk mendiskusikan buku, sehingga menjadi lebih reflektif tentang praktek pengajaran mereka. Yang selanjutnya yaitu belajar mengajar atau pelatihan. Strategi ini dijelaskan oleh Danielson pada tahun 2006 dan Lewis pada tahun 2002 yang mengatakan bahwa strategi secara luas digunakan oleh guru di Jepang. Ini adalah cara mudah bagi guru untuk berkolaborasi dan untuk mengamati satu sama lain di kelas mereka. Listen study atau belajar mengajar membutuhkan guru yang mengajar kursus yang sama atau serupa untuk merencanakan pelajaran bersama. Danielson juga mengatakan bahwa perbedaan yang signifikan karena membuat diskusi tentang pelajaran. Guru terlibat dalam pencarian pendekatan terbaik, bukan saling mengeritik. Belajar mengajar menyediakan cara yang baik bagi guru untuk memulai proses belajar bersama. Yang selanjutnya yaitu ada pelatihan dan pengamatan teman sebaya. Nah, pada strategi ini dianggap dapat mencapai kinerja yang maksimal apabila guru mendapatkan manfaat dari pembelajaran di kelas. Strategi ini sendiri meliputi pemahaman teori, presentasi, tanya jawab, demonstrasi lokarya yang dianggap dapat meningkatkan keterampilan seorang guru. Namun, strategi ini tidak cukup mendukung bagi sebagian besar guru karena dianggap terlalu rumit dan kurang efektif. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada action research atau penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah pendekatan lain untuk membantu guru belajar dan memeriksa hubungan antara praktik pengajaran dan pembelajaran siswa.
Biasanya, proses penelitian tindakan lebih formal daripada strategi lain. Secara keseluruhan, penelitian tindakan terdiri dari penggunaan metode ilmiah penyelidikan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang praktek profesional dan tentang siswa beserta pembelajaran mereka. Penelitian tindakan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan atau peningkatan kemampuan siswa setelah diterapkannya model pengajaran yang baru. Yang selanjutnya yaitu network atau jaringan. McLaughlin dan Talbert dan Lieberman dan Miller berpendapat bahwa kursus, lembaga, dan jaringan menyumbangkan sumber daya yang penting dan unik bagi guru serta pembelajaran. Banyak inisiatif reformasi telah memasukkan jaringan sebagai bagian dari strategi perubahan mereka secara keseluruhan. Jaringan ini cenderung menyatukan individu dan tim untuk. Next. Kesimpulannya yaitu yang pertama, komunitas pembelajaran profesional atau PLC dan kelompok teman kritis atau CFG menyediakan struktur, sumber daya, dan penghargaan untuk pembelajaran kolaboratif guru dalam sekolah. Yang kedua, 5 komponen PLC tersebut adalah norma dan nilai bersama, fokus kolektif pada pembelajaran siswa, dialog reflektif, deprivatisasi praktik, dan kolaborasi. Yang ketiga, kelompok teman yang kritis menjadi semakin populer sebagai struktur untuk mendukung pembelajaran guru serta perbaikan instruksional. Yang terakhir, termasuk studi buku, pelajaran studi, kunjungan dan pembinaan rekan, memeriksa terakhir yaitu jaringan. Materi IPS yang cocok diterapkan. Model School Change and Learning Teacher dapat digunakan untuk menyampaikan materi IPS tentang peta dan komponennya, keberagaman suku bangsa dan budaya, kegiatan ekonomi berdasarkan potensi alam, kenampakan alam dan keadaan sosial di negara-negara Asia Tenggara, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, gejala-gejala alam di Indonesia dan negara tetangga, peninggalan sejarah, sikap kepahlawanan, dan perkembangan teknologi di masyarakat. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata maupun penjelasan kami yang kurang tepat, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.